Nah, saudara, hari ini kita sesi kedua ya dari pembinaan Mazmur sesi kedua. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar tentang garis besar kitab Mazmur. Nah, pertama-tama saudara bisa saksikan ya dari video tentang gambaran daripada kitab Mazmur ini. Saya silakan ya kita dengar ya. Kitab Mazmur. Ini adalah kumpulan 150 syair, pujian, dan doa Ibrani kuno yang berasal dari beberapa periode berbeda dalam sejarah bangsa Israel. Banyak dari syair ini berkaitan dengan Raja Daud. Persisnya ada 73 syair, dan dia dikenal sebagai seorang penyair dan pemain kecapi. Tetapi ada banyak penulis yang berbeda di balik syair-syair ini. Ada syair dari Asaf atau dari anak-anak Korah, dan dari beberapa pemimpin pujian yang lain di bait suci. Bahkan Salomo dan Musa juga memiliki syair mereka sendiri, dan hampir sepertiganya tanpa nama. Banyak dari syair ini dibuat untuk digunakan oleh paduan suara yang bernyanyi di bait suci bangsa Israel. Tetapi kitab Mazmur sebenarnya bukanlah sebuah kitab himne. Pada titik tertentu dalam periode setelah pembuangan bangsa Israel ke Babel, syair-syair kuno ini dikumpulkan semuanya dan dengan sengaja disusun menjadi kitab Mazmur seperti yang kita dapati saat ini. Dan kitab ini memiliki desain yang sangat unik dan pesan yang bisa kita lewatkan, kecuali kita membacanya dari awal hingga akhir. Untuk melihat bagaimana kitab Mazmur ini dirancang, akan sangat membantu jika kita memulainya dari belakang. Kitab ini ditutup dengan 5 syair tentang pujian kepada Allah Israel, dan setiap syair itu diawali dan diakhiri dengan kata haleluya, yang dalam bahasa Ibrani merupakan sebuah perintah untuk sekelompok orang untuk memuji Yah, yang adalah singkatan dari nama ilahi Yahweh. Itu adalah susunan 5 bagian yang sangat baik, dan kelihatannya seperti seseorang sedang memberikan kita sebuah kesimpulan dari kitab ini. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan, apakah kitab ini memiliki tanda-tanda lain yang ditunjukkan dari desainnya yang disengaja? Jika kita perhatikan judul dari syair-syair tersebut, kita akan melihat bahwa di 5 tempat penerjemah Alkitab Anda memberi judul buku 1, buku 2, buku 3, 4, dan 5 di berbagai titik dan membagi kitab ini ke dalam 5 bagian besar. Nah, alasannya adalah syair terakhir dalam setiap bagian tersebut memiliki sebuah kesamaan akhir yang terlihat seperti sebuah tambahan redaksi. Begini bunyinya, terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Jadi kitab ini memiliki sebuah kesimpulan dan dibagi ke dalam 5 bagian utama, sehingga wajar saja dari sini kita kembali ke awal untuk mencari sebuah pendahuluan. Dan apa yang kita temukan? Mazmur 1 dan 2 berada di luar buku 1 karena sebagian besar syair dalam buku 1 berkaitan dengan Daud, kecuali Mazmur 1 dan 2 yang tidak diketahui penulisnya. Mazmur 1 merayakan betapa berbahagianya orang yang merenungkan Taurat, membacanya siang dan malam, serta mematuhinya. Nah, kata Taurat yang artinya pengajaran dan secara spesifik merujuk kepada 5 kitab Musa yang memulai perjanjian lama. Dan di sini sebenarnya, kata itu kelihatannya digunakan dengan kedua makna tersebut yang menjelaskan mengapa kitab ini memiliki 5 bagian utama. Kitab Mazmur ditawarkan sebagai sebuah Taurat baru yang akan mengajar umat Allah tentang praktek doa seumur hidup, seiring mereka berusaha untuk mematuhi perintah Allah yang diberikan dalam Taurat yang pertama. Mazmur 2 adalah sebuah refleksi puitis terhadap janji Allah kepada Raja Daud dari 2 Samuel pasal 7, bahwa suatu hari nanti, seorang Raja Mesianik akan datang dan mendirikan kerajaan Allah di dunia, mengalahkan kejahatan dan pemberontakan di antara bangsa-bangsa. Sekarang Mazmur 2 diakhiri dengan pesan bahwa semua orang yang berlindung pada Raja Mesianik akan diberkati. Tepatnya kata yang digunakan untuk membuka Mazmur 1. Dan bersama-sama, kedua syair ini memberitahu kita bahwa kitab Mazmur dirancang untuk menjadi buku doa umat Allah, sementara mereka berusaha untuk setia terhadap perintah Taurat, seiring mereka berharap dan menantikan kerajaan Mesianik yang akan datang. Nah, dengan 2 tema yang diperkenalkan ini, kita bisa mulai melihat bagaimana buku-buku yang lebih kecil dirancang berdasarkan 2 ide tersebut. Sebagai contoh, buku 1, tepat di tengahnya, sebuah kumpulan syair. Mazmur 15-24 dibuka dan ditutup dengan sebuah panggilan untuk tetap setia pada perjanjian. Kemudian,
di pasal 16-18, kita menemukan sosok Daud yang menjadi model dari kesetiaan ini. Jadi, dia berseru kepada Tuhan untuk menyelamatkannya, dan Allah mengangkatnya menjadi raja. Dalam rangkaian syair dari Mazmur 20-23, Daud di masa lalu telah menjadi sebuah gambaran dari raja mesianik di masa depan, yang juga akan berseru kepada Allah, dia akan dibebaskan, dan diberikan sebuah kerajaan atas bangsa-bangsa. Dan tepat di bagian tengah dari kumpulan ini adalah sebuah syair, Mazmur 19, yang didedikasikan untuk memuji Tuhan atas Tauratnya. Jadi ini dia, dua tema dari Mazmur 1 dan 2 terikat erat bersama-sama di sini. Buku 2 dibuka dengan dua syair yang bersatu dalam harapan mereka untuk kembali ke bait suci di Sion, dan inilah gambaran yang terkait erat dengan harapan akan kerajaan mesianik. Lalu buku 2 ditutup dengan sebuah syair yang menggambarkan pemerintahan masa depan Raja Mesianik atas semua bangsa. Syair ini benar-benar menakjubkan, karena menggemakan semua perikop lain dari kitab para nabi tentang kerajaan Mesianik, dan ditutup dengan mengatakan bahwa pemerintahan raja ini akan membawa pemenuhan janji terdahulu Allah kepada Abraham untuk membawa berkat Allah bagi semua bangsa. Buku 3 juga diakhiri dengan sebuah syair yang merefleksikan janji Allah kepada Daud, tapi kali ini dalam situasi pengasingan Israel. Jadi sang penyair ingat bagaimana Allah berkata bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan garis keturunan Daud, tetapi sekarang dia sedang melihat hasil dari pemberontakan Israel, kehancuran, pengasingan, dan kejatuhan garis keturunan Daud. Sehingga penyair mengakhirinya dengan meminta Allah untuk tidak pernah melupakan janjinya kepada Daud. Buku 4 dirancang untuk menanggapi krisis dalam pengasingan ini. Jadi syair pembukanya membawa kita kembali ke akar bangsa Israel dengan doa Musa. Dan apa yang dia lakukan di Gunung Sinai setelah insiden anak lembu emas, yakni memohon pada Allah untuk menunjukkan belas kasihan. Pusat buku 4 didominasi oleh sekelompok syair yang memberitakan bahwa Tuhan Allah Israel memerintah sebagai Raja sejati dunia dan atas seluruh ciptaan. Pepohonan, pegunungan, sungai-sungai. Semua dipanggil untuk merayakan hari di masa depan itu ketika Allah akan membawa keadilan dan kerajaannya atas seluruh dunia. Buku 5 dibuka dengan serangkaian syair yang menegaskan bahwa Allah mendengar teriakan umatnya dan suatu hari nanti akan mengirimkan raja masa depan untuk mengalahkan kejahatan dan membawa kerajaan Allah. Buku ini juga berisi dua kumpulan syair yang lebih besar lagi. Yang satunya disebut Halel dan yang lainnya disebut nyanyian pendakian. Masing-masing dari kumpulan syair ini ditutup dengan sebuah syair tentang kerajaan mesianik di masa depan. Dan dua kumpulan syair ini secara bersama-sama mempertahankan harapan akan tindakan semacam eksodus masa depan dari Allah untuk menebus umatnya. Dan kemudian, tepat di antara mereka adalah Mazmur 119. Ini adalah syair terpanjang dalam kitab Mazmur. Ini adalah sebuah syair alfabet. Setiap baris dimulai dengan huruf baru dari abjad Ibrani dan mengeksplorasi keajaiban dan karunia Taurat sebagai firman Allah kepada umatnya. Mari kita lihat. Tema dari Mazmur 1, Mazmur 2, Taurat dan Mesias digabung bersama-sama di sini dalam buku 5 yang membawa kita kembali ke 5 syair penutup. Dalam syair yang ada di tengah, Mazmur 148, semua ciptaan dipanggil untuk memuji Allah Israel karena dia telah meninggikan tanduk umatnya. Tanduk di sini adalah metafora dari tanduk banteng yang diangkat dalam kemenangan. Dan gambaran ini mengingatkan kita kembali akan gambaran yang sama yang digunakan dalam nyanyian Hana, 1 Samuel pasal 2, tapi juga sebelumnya di Mazmur 132. Tanduk adalah simbol untuk Raja Mesianik yang akan datang dan kemenangannya atas kejahatan. Ini adalah kesimpulan yang tepat untuk kitab yang luar biasa ini. Ada satu hal lagi yang akan kita lewatkan jika kita tidak membaca kitab ini sesuai urutannya. Ada berbagai jenis syair dalam kitab Mazmur, tapi semuanya masuk dalam dua kategori besar, yaitu syair ratapan atau syair pujian. Syair ratapan mengungkapkan rasa sakit, kebingungan, dan kemarahan tentang betapa mengerikannya dunia ini dan hal-hal buruk yang terjadi pada penyair. Sehingga syair-syair ini menarik perhatian pada apa yang salah di dunia ini dan meminta Tuhan untuk berbuat sesuatu tentang hal itu. Ada banyak sekali syair seperti ini dalam kitab ini yang memberitahu kita sesuatu yang penting, bahwa ratapan adalah respon yang tepat terhadap kejahatan yang kita lihat di dunia kita.
Tetapi akan kita lihat bahwa syair ratapan mendominasi awal kitab ini dalam buku 1-3. Coba kita perhatikan karena kita akan melihat syair pujian muncul sesekali juga. Syair pujian adalah syair-syair sukacita dan perayaan. Dan ini menarik perhatian pada apa yang baik di dunia ini. Syair-syair ini menceritakan kembali kisah-kisah tentang apa yang telah Allah kerjakan dalam hidup kita dan bersyukur kepada Tuhan karena hal itu. Dalam buku 4 dan 5, kita akan lihat bahwa syair-syair pujian jumlahnya melebihi syair-syair ratapan. Dan semuanya berpuncak pada 5 bagian penutup haleluya. Jadi pergeseran dari ratapan ke pujian adalah sebuah hal besar dan memberitahu kita sesuatu tentang hakikat doa. Sebagaimana kita mengharapkan kerajaan mesianik, seperti yang diajarkan oleh kitab ini akan menciptakan tekanan bagi kita karena kita melihat pada keadaan tragis dunia kita dan kehidupan kita. Dan Mazmur mengajari kita untuk tidak mengabaikan rasa sakit dari kehidupan kita. Tetapi pada saat yang sama, iman yang alkitabiah adalah melihat ke depan. Melihat pada janji kerajaan mesianik Allah di masa depan. Jadi Taurat dan Mesias, ratapan dan pujian, iman dan harapan, itulah isi dari kitab Mazmur. Ya, saudara, itulah gambaran secara garis besar yang sudah disampaikan oleh Bible Project ya tentang Mazmur. Jadi kita bisa melihat tentang gambaran Mazmur ini. Nah, saudara, mari kita akan lebih perdalam ya dari apa yang disampaikan ya tadi di dalam video singkat itu. Nah, saudara, sekali lagi komposisi daripada Mazmur itu, saudara, itu dibagi 5 ya, yang tadi sudah disampaikan, sudah bisa lihat dan sudah bisa dengar. Jadi yang kitab pertama sampai kitab 5, yang pertama itu ayat 1 sampai 41, kemudian kitab kedua 42 sampai 72, kitab 3 pasal 73 sampai 89, kitab yang keempat itu pasal 90 sampai 106, kemudian yang kitab 5 itu pasal 107 sampai 150 ya. Jadi 5 bagian itu akan muncul, saudara, kalau sudah baca kitab Mazmur, maka tampak ya sebenarnya kitab ini disebut juga jilid. Kalau dalam Alkitab kita jilid. Jilid 1, Mazmur 1 sampai 41. Jilid 2, pasal 42 dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat, saudara, Mazmur ini menarik. Nah, ternyata kalau tadi kita lihat dalam video itu, ternyata ada penghubungnya ya. Tadi kalau saudara lihat ada penghubungnya, itu hubungnya 41 di dalam pasal 41, 72, 89 dan 106. Nah, tadi sudah disampaikan dalam video itu, yang menarik di dalam kalimat terakhirnya itu selalu ada kalimat terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, amin ya amin. Ya, sebuah pujian yang dinaikkan dari satu bagian yang sudah disampaikan. Dan inilah yang menjadi penghubung satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi kalau sudah perhatikan, Mazmur ini tidak sembarangan dikumpulkan, tetapi orang-orang yang mengumpulkan, orang-orang bijak pada masa itu, ya mengumpulkan tentu memikirkan atau bisa menghubungkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, saudara, sekali lagi pengelompokannya tidak mudah ya, dan prosesnya cukup panjang. Itu ada yang mengatakan 500 tahun, tetapi ada juga yang menyatakan sampai 1000 tahun ya. Tentu ini juga berhubungan dengan penulisan dan pengumpulannya. Nah, saudara, yang tadi juga kita sudah bisa lihat, dan memang ada dugaan pembagian ikuti pola kelima kitab Taurat yang tadi ya dihubungkan dengan Taurat, terutama di dalam pasal 19 itu yang tadi jelas. Kemudian di pasal 119 ya, pasal 19 terus kemudian 119 ya, kita ingat ya, kalau 19 bicara tentang Taurat, maka Mazmur 119 itu juga bicara tentang Taurat ya, tentang hukum. Jadi bisa dikatakan ini menjadi sebuah bagaimana penyampaian ya. Mazmur ini intinya juga mengembalikan kembali kepada umat Allah untuk kembali kepada Taurat, terutama dalam Mazmur 1, bagaimana umat Tuhan diminta untuk menyukai, selalu merenungkan akan Taurat Tuhan, sehingga hidupnya itu seturut dengan rencana Tuhan, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan, saudara, hubungan antar bagian yang tadi mungkin sudah sekilas dibagikan, maka kita lihat, saudara, ya, ini ada pendahuluan, kemudian juga ada kitab penghubung tema dan isi, ya, dan kemudian penutup. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur ini, maka Mazmur pertama itu adalah pendahuluan, ya, dengan Mazmur 2. Nah, Mazmur 1 itu jelas sekali bahwa inilah yang sebenarnya tidak disampaikan tentang hikmat. Ya, jadi
ketika bicara tentang kitab hikmat, kan kita tahu dari kitab Pengkhotbah, kemudian dari Ayub, kemudian Mazmur, kemudian dari Amsal, kemudian Pengkhotbah dan Kidung Agung. Ini 5 kitab hikmat. Nah, di sini Mazmur sebagai kitab hikmat jelas di dalam pasal yang pertama. Karena bicara tentang hikmat adalah bagaimana orang benar itu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan orang fasik yang tidak takut akan Tuhan. Jadi hikmat di sini adalah bicara bagaimana orang itu bisa memilih yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kemudian Mazmur 2 ini menjadi pendahuluan bagaimana dikatakan rancangan Tuhan, rencana Tuhan di dalam memilih orang tertentu atau bisa dikatakan Raja Daud, dan nanti akan muncul seorang raja keturunan Daud yang akan menjadi Mesias bagi umat Israel dan juru selamat bagi semua manusia. Jadi bisa dikatakan Mazmur ini bisa dikatakan menjadi pasal atau kitab yang menyampaikan tentang kebenaran, hukum-hukum yang benar, dan juga rencana Allah. Nah, saudara kita bisa lihat, ini mungkin background secara garis besar ya. Jadi kalau sudah perhatikan di dalam jilid pertama, Mazmur 141, penghubungnya 41, maka tema besarnya sebenarnya dalam bagian ini adalah konflik antara Daud dan Saul. Jadi Mazmur yang ditulis rata-rata adalah keluhan, ratapan Daud pada waktu dia dikejar oleh Saul. Bahkan dia pernah pura-pura gila, saudara, di tempat musuh karena memang dia di Israel sendiri dikejar oleh Saul, tentaranya dia harus sembunyi di goa sampai dimanapun Daud tuh bisa dikejar. Saul tuh bisa tahu begitu ya, karena mungkin banyak mata-matanya. Dan Daud sebenarnya punya beberapa kesempatan untuk bisa membunuh Saul, tetapi Daud melihat bahwa siapa yang diurapi oleh Tuhan itu adalah bisa dikatakan sebuah anugerah daripada Tuhan dan dia tidak berani melawan akan kehendak Tuhan. Dan di sini juga pernah sampai jauh keluar tinggal di negeri asing, ya makanya di sini banyak mazmur ratapan dan bicara tentang musuh-musuh. Maka di sini juga bicara bagaimana Daud itu yang dikejar oleh Saul. Nah, jilid kedua saudara sebenarnya bicara tentang raja, ya, dan ini secara garis besar kalau tadi kan sudah disampaikan di dalam video itu kebanyakan bicara tentang mesianik, ya, dan ini bicara pada waktu Daud menjadi raja, ya, kehidupan bagaimana Daud sebagai raja. Daud juga menjadi bisa katakan mendapatkan nubuat tentang raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Ya, nah kemudian saudara dalam jilid ketiga ini bicara tentang krisis yang terjadi termasuk bait suci. Kalau sudah membaca di dalam Mazmur awal ini, Mazmur 73 itu sudah bicara tentang pergumulan pengharapan, ya. Kemudian Mazmur 74 itu sudah bicara tentang judulnya nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Jadi sebenarnya Mazmur ini saudara itu sudah disampaikan sesuai dengan sejarah bangsa Israel. Jadi di dalam jilid 3 ini diceritakan bagaimana pergumulan bangsa Israel ya, di tengah kejatuhan, di tengah kehancuran mereka. Bahkan di Mazmur ini juga sebenarnya ada nyanyian pembaruan perjanjian. Ada doa untuk keselamatan Israel. Karena mereka jatuh, karena mereka hancur, kemudian mereka dibuang. Ya, jadi bisa dikatakan menjadi awal daripada pembuangan bangsa Israel. Nah, jilid 4 saudara 90 sampai 106 ini juga kembali menjadi refleksi bagaimana kehidupan mereka saudara itu mengalami pergumulan tidak mudah. Karena mereka dibuang, mereka dihancurkan, dan di sini kalau kita baca juga bicara tentang Sion, bicara tentang pemulihan Yerusalem. Ini juga bicara tentang pengakuan bahwa Allah adalah raja yang sebenarnya punya kekuasaan atas segala ciptaan ini. Jadi bisa dikatakan introspeksi tentang kehidupan yang sudah hancur karena mereka sudah tidak lagi menyembah Allah, mereka mengkhianati Allah, kemudian mereka dibuang, dan di situ mereka sadar bahwa sebenarnya Allah adalah pencipta langit dan bumi yang seharusnya disembah dan dipuja. Nah, di dalam jilid yang kelima saudara, Mazmur 107 sampai 150 ini kembali saudara bicara tentang bagaimana mereka harus kembali kepada Allah. Dan mereka bersyukur ketika mereka sudah dibalik kembali, ya pulang kembali, dikumpulkan kembali, dan balik lagi ke Yerusalem, ya dari pembuangan. Makanya kalau kita lihat Mazmur 107, itu dimulai dengan nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Dan di sini kita bicara bagaimana ada rasa syukur yang dinaikkan, kemudian kumpulan ada haleluya dan segala macam, kebajikan Tuhan. Dan di sini juga dikatakan gambaran bagaimana juga mereka mengingat kembali pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi ketika mereka keluar tanah Mesir, mereka bisa melihat pertolongan Tuhan, dan mereka bisa melihat ke depan ketika mereka kembali dilepaskan dari pembuangan, maka mereka bisa melihat bahwa
Tuhanlah sebenarnya sumber kekuatan dan pertolongan. Karena itulah di dalam bagian yang terakhir 145 150 maka pujian, klimaksnya pujian kepada Allah. Jadi kalau kita melihat di dalam Mazmur ini sebenarnya ya buku tentang sejarah juga bangsa Israel, walaupun tidak secara detail, artinya peristiwa-peristiwa seperti di dalam kitab Samuel, kitab Raja-Raja dan Tawarik, saudara. Tetapi ini menjadi sebuah gambaran bagaimana kisah dari bangsa Israel, terutama dari kehidupan yang menjadi kunci daripada Daud itu sendiri. Ya, dan tetapi kita bisa melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel ini di tengah pergumulan mereka, masa krisis, masa kejayaan. Kita tahu juga pada masa Daud, masa Salomo mereka punya kejayaan, tetapi ternyata mereka juga mengalami pergumulan-pergumulan ketika mereka masuk di dalam pembuangan, begitu ya, pergumulan yang tidak mudah sebagai satu bangsa. Nah, jadi kalau kita perhatikan nih penulis-penulisnya, dari beberapa penulis, saudara, maka kita bisa lihat Daud itu mayoritas ya. Tapi di sini Daud bisa dikatakan menjadi orang yang bergumul, bukan hanya dia seorang sosok raja yang dikenal hebat, yang bisa mengalahkan banyak musuh dengan pertolongan daripada Tuhan, tapi ternyata Daud juga ada seorang manusia biasa, saudara ya. Jadi Daud ada seorang yang punya pergumulan, yang punya perasaan, dia juga dikejar oleh musuhnya, dia punya perasaan khawatir, dia punya perasaan takut luar biasa. Bahkan dia juga pernah begitu ya dihianati oleh anaknya sendiri Absalom. Dia harus pergi mengungsi dari istananya. Dan di situ bagaimana perasaan seorang Raja Daud yang tidak mudah. Tetapi Daud juga bisa menyanyikan puji-pujian yang luar biasa, yang menaikkan begitu Mazmur yang indah sebagai puji-pujian bagaimana kasih Allah dalam kehidupannya. Dan di sini dilengkapi oleh beberapa penulis ya, termasuk Asaf, ada Bani Korah, ada Salomo, Musa, Heman, dan Etan. Tapi sebagian besar adalah bisa dikatakan para penyanyi begitu ya. Ya seperti Bani Korah, Heman, Etan, itu ada penyanyi-penyanyi yang memuji Tuhan. Nah, Salomo dia juga mencatat Mazmur yang dia tulis. Di situ dia juga boleh belajar bagaimana dia bisa melihat karya Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan dia. Ya, saya percaya Salomo pun ketika dalam kehidupannya bisa melihat bagaimana karya pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudara, jadi kalau kita perhatikan, saudara, pengelompokan Mazmur yang tadi, saudara, ya, seperti kitab Taurat, maka ini ada yang dugaan begitu ya. Ada yang menafsirkan karena tadi dihubungkan dengan kitab Taurat, maka kitab 1 itu disesuaikan dengan kitab Kejadian yang bicara tentang manusia. Kemudian kitab kedua itu sesuai dengan kitab Keluaran yang bicara tentang pembebasan. Ya, jadi bagaimana digambarkan kalau kita lihat bagaimana Daud sendiri ya ada pertolongan Tuhan dan banyak hal yang dibicarakan. Kemudian kitab ketiga juga, saudara, itu kan bicara bagaimana dalam kehidupan mereka punya pergumulan, tantangan, krisis yang mereka alami, dan di situ mereka diajarkan untuk datang lagi kepada Tuhan di dalam kekudusan Tuhan. Nah, kitab 4 ini bicara tentang bilangan, bicara tentang pengembaraan, dan di situ bangsa Israel juga mengalami pengembaraan sebagai bangsa yang dibuang begitu ya selama 70 tahun. Nah, kemudian pasal yang kitab yang kelima itu disamakan dengan kitab Ulangan, bagaimana mereka kembali sebagai umat Allah yang harus hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Menjadi awal dari kehidupan mereka ketika mereka setelah balik dari pembuangan. Nah, saudara, kalau sudah belajar kitab Nehemia atau Esra, maka di situ sebagai kitab yang memulihkan bangsa Israel. Bahkan setelah mereka kembali dari pembuangan, maka mereka menjadi bangsa yang sangat taat luar biasa. Bahkan sudah baca sejarah mereka secara politik umat Israel, orang Israel, ya bangsa Israel secara politik dijajah oleh orang Romawi. Tetapi secara rohani mereka tidak pernah dijajah. Karena ketika mereka diminta untuk menyembah kaisar, karena sebagai jajahan daripada bangsa Romawi, maka semua jajahan itu harus menyembah kaisar. Tetapi karena mereka taat, ya karena mereka tidak mau lagi dibuang, ya sehingga mereka sangat taat kepada ya Allah Yahweh, maka mereka tidak mau membuang, ya tidak mau menyembah ya kaisar Romawi, saudara ya. Nah, disitulah kita bisa melihat bagaimana ketaatan mereka setelah pulang ya dari pembuangan dipimpin oleh Nehemia dan Esra, apalagi Esra, saudara. Jadi kalau Nehemia itu bicara tentang fisik pembangunan kota Yerusalem, tapi Esra itu bicara tentang pembangunan kembali, reformasi rohani. Dan itu luar biasa karena Esra adalah seorang ahli kitab yang luar biasa Tuhan pakai. Nah, di situ pertobatan luar biasa. Nah, karena itulah, saudara, kitab kelima
Bagian yang kelima itu disamakan dengan hukum-hukum. Kembali mereka dianggap dari pembuangan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau bisa dikatakan kitab ini saudara menjadi kitab-kitab yang dibagi itu menjadi sebuah kitab yang ada ditulis sebagai sebuah pujian sebenarnya. Maka karena itu di setiap bagian itu ada doksologi. Bahkan di dalam pasal yang terakhir itu menjadi kitab yang disebut The Great Hallelujah ya, karena ada kitab-kitab yang tulis dengan kitab Haleluya. Nah, kemudian juga saudara ada pemakaian kata ya, pakai nama Allah yang berbeda. Jadi kalau kita melihat ada perhitungannya ya, dalam kitab 1 pakai nama Yahweh 272 kali dan Elohim 15 kali. Kemudian kitab kedua nama Yahweh 74 kali, Elohim 207 kali. Kitab 3 juga Yahweh 13 kali, Elohim 36 kali. Kemudian juga kitab 45 maka Yahweh 339 kali dan Elohim 7 kali. Nah, sebenarnya Yahweh itu kita tahu terjemahan di dalam bahasa Indonesia memakai kata Tuhan, huruf besar semua. Sedangkan kalau Tuhan T-nya kecil itu Adonai ya. Jadi kalau sudah baca misalkan Mazmur 116, aku mengasihi Tuhan, maka itu bahasa aslinya Yahweh. Aku mengasihi Yahweh sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Kenapa saudara sebenarnya Yahweh itu lebih banyak ya? Memang Elohim dan bagian kedua juga lebih banyak. Tapi sebenarnya saudara ketika bicara tentang Yahweh, maka ini bicara tentang tentang pribadi yang dikenal oleh Mazmur. Nama pribadi. Jadi bukan bicara tentang Tuhan Adonai yang Tuhan tidak dikenal atau Allah saja, tetapi nama pribadi yang cenderung disebut. Ya, maka kalau kita lihat mayoritas kebanyakan itu Yahweh yang dipakai, walaupun Elohim juga di bagian beberapa kitab juga banyak dipakai. Tapi di sini jelas bahwa kepribadian Allah itu dikenal oleh pemazmur dan pemazmur itu bicara secara pribadi dengan Allah. Jadi jelas sekali ketika bicara tentang Mazmur, maka ini sebuah ungkapan pribadi. Nah, pokok lain yang dapat diamati pada setiap bagian kitab adalah tentang penulis dan isinya. Ya, jadi Daud, Bani Korah, Salomo, pujian, Zia dan selanjutnya, maka itu bisa dikatakan ketika kehidupan mereka, maka itu menjadi nyata sekali. Ya. Nah, saudara, kita juga bisa lihat hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis Mazmur, genrenya. Jadi ketika kita sudah melihat di dalam pembagiannya, maka kita akan melihat pembagian dari jenis Mazmur. Nah, kalau kita lihat di yang video yang tadi sudah disampaikan, secara garis besar Mazmur ini dibagi menjadi dua, yaitu Mazmur ratapan dan Mazmur pujian. Ya. Nah, tapi kalau kita perinci, saudara, sebenarnya ada 8. Ini gambaran yang secara garis besar, jadi 8 jenis Mazmur atau genre ya dari Mazmur itu sendiri. Nah, yang pertama saudara jelas disebut dengan Mazmur pujian ya, atau Mazmur him ya, him psalms ya. Nah, kalau kita lihat di dalam bagian-bagian yang kita baca, misalnya seperti Mazmur 68, maka itu bicara tentang nyanyian pujian ya, judulnya sudah mengatakan perarakan kemenangan Allah. Apalagi kalau bicara tentang Mazmur 100, ya jelas Mazmur 100 itu menjadi Mazmur pujian yang dinaikkan umat Allah. Ya, pujilah Allah dalam baitnya. Jadi ini sebuah Mazmur ya, dan dimulai dengan kalimat bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ya, ini ada beberapa Mazmur yang disebut dengan Mazmur pujian. Ya, nanti kita lihat cirinya. Kemudian ada Mazmur ratapan. Ya. Kemudian ada Mazmur pengucapan syukur atau Thanksgiving Psalms. Kemudian juga ada Mazmur keyakinan, Transplants. Kemudian juga ada Mazmur peringatan, ada Mazmur hikmat, pengajaran, ada Mazmur raja, royal, kemudian ada Mazmur mesianis atau mesianik ya. Nah, saudara, kita akan melihat satu persatu dari Mazmur jenis Mazmur ini, saudara ya, supaya ketika kita belajar tentang kitab Mazmur, maka paling penting itu kita bisa menemukan genrenya dulu. Ketika kita membaca Mazmur, menafsirkan Mazmur, menentukan isinya, maka kita harus tahu genrenya ini, jenis Mazmurnya. Jadi ketika kita tahu jenis Mazmurnya, maka kita bisa melihat isinya dan lebih tepat di dalam menafsirkan. Jadi jangan sampai Mazmur ratapan kita bilang Mazmur pujian, atau sebaliknya Mazmur pujian kita bilang ratapan. Atau bisa kata Mazmur keyakinan kita sebut dengan hikmat. Jadi perlu saudara ketika kita menafsirkan bagian-bagian daripada Mazmur ini, mengenal Mazmur, maka kita harus mengenal genrenya lebih dulu. Nah, yang pertama saudara, Mazmur pujian.
Nah, Mazmur pujian ini saudara merupakan mazmur penyembahan kepada Tuhan untuk merayakan sukacita dalam menyembah Tuhan. Jadi jelas lah ya. Jadi kalau bicara tentang mazmur pujian, maka isinya adalah penyembahan dengan sukacita, dengan sorak-sorai datang kepada Tuhan. Jadi mazmur yang bisa dikatakan menjadi ungkapan rasa syukur, ungkapan yang dikatakan sebagai penyembahan kepada Allah, bagaimana Tuhan itu menolong dalam kehidupan mereka. Jadi bisa dikatakan di dalam mazmur ini maka seringkali dibacakan dalam beberapa event ya. Perayaan Paskah, jadi mereka mengingat bagaimana Tuhan menolong mereka pada waktu panen, jadi mereka tuh memuji Tuhan, menyembah Allah. Ya, jadi saya bacakan ya Mazmur 84 di sini ya. Mazmur 84 di sini bicara tentang rindu kepada kediaman Allah. Jadi bisa dikatakan di sini ya penyembahan ya, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta Allah, begitu ya dan seterusnya. Kemudian bisa dikatakan di sini ya di dalam ayat yang ke-12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ya, judulnya saja dikatakan untuk pemimpin biduan, urut lagu Gitit, Mazmur, Bani Korah. Jadi sebuah ungkapan ya kesenangan pujian yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Nah, ada juga pujian Mazmur dinaikkan oleh karena kemenangan, begitu ya. Kemenangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan dalam bangsa Israel ini ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Mazmur 68 contohnya ya, di situ dikatakan perarakan kemenangan Allah. Bagaimana dikatakan di sini ya, kalau kita lihat, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia, berkendara melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-ria di hadapannya. Jadi bisa dikatakan ini nyanyi pujian, ya sukacita yang besar karena Tuhan menolong dalam kehidupan mereka. Ada mazmur yang dinaikkan sebagai bentuk penyembahan kepada Allah yang benar. Ya. Nah, setelah di sini berapa jenis pujian juga ada. Ya. Jadi kalau kita lihat, ada pujian yang mengingat kepada perbuatan besar yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan mereka. Ya, jadi bagaimana mereka melihat kembali perjalanan kehidupan mereka, maka Tuhan tuh nyata akan pertolongannya. Kemudian juga ada jenis pujian terhadap Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, memelihara ciptaannya. Ya, jadi ini ketika bicara tentang Mazmur ini, maka itu bicara tentang Tuhan tuh sebagai pencipta langit dan bumi dan memelihara kehidupan mereka. Ya, contoh misalkan Mazmur 65. Di situ bagaimana sebagai nyanyian syukur karena berkat Allah. Tapi di situ dinyatakan bagaimana Allah itu memelihara, menciptakan. Ya, misalnya saya bacakan ayat yang ke-6. Dengan perbuatan-perbuatan dahsyat dan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tantang mujizatmu, tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Jadi saudara, di sini pujian yang dinaikkan kepada Allah. Allah digambarkan sebagai Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang memelihara, yang menjaga. Nah saudara, jadi kalau tanpa Allah kita bisa bayangkan. Ya Allah itu bukan seperti orang yang buat jam. Ya jam yang model lama. Ya sudah buat ditinggalkan. Kalau jam itu sudah dibuatkan jalan sendiri sampai batunya habis, begitu ya. Tidak ada intervensi, begitu ya. Jadi seperti apa yang terjadi dengan jam itu, pokoknya sampai habis, udah jam itu, baterai habis, jam itu berhenti. Tapi Allah menciptakan dunia ini, Allah juga intervensi, Allah juga memelihara, Allah juga menjaga. Dia tetap menjaga, menopang alam semesta supaya alam semesta tetap berjalan dengan baik. Ya. Nah kemudian juga pujian kepada Tuhan Sang Raja. Juga pujian kepada Allah yang bertakhta di Sion atau di Yerusalem. Jadi Sion itu sebagai gambaran daripada kota Allah. Ya bahkan Sion pada masa itu kota Yerusalem, dan Sion itu menunjukkan juga kota Allah yaitu surga. Jadi ini pujian dinaikkan kepada Allah yang adalah Raja, kemudian juga Tuhan yang bertakhta. Nah pujian juga yang memberikan instruksi untuk tetap setia kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam Mazmur ini, sebuah pujian tapi juga isinya adalah bagaimana kita menyembah kepada Allah. Itu jelas di dalam Mazmur 50 ya. Saudara, Mazmur 50 ini menggambarkan bagaimana ya menyembah kepada Allah, tapi juga semua umat itu diminta untuk menyembah Allah dengan sebuah kemurnian ya. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana gambaran yang diberikan tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi,
tapi kemudian mengajak umat Israel itu untuk kembali untuk menyembah kepada Tuhan. Ya, mempersembahkan korban, kemudian bagaimana menyatakan hidup di dalam kebenaran. Nah, kemudian juga ada pujian dan ajakan untuk beribadah. Ya, ini Mazmur, pujian, kemudian bisa dikatakan diikuti oleh ajakan untuk beribadah. Ya, kalau sudah baca di dalam Mazmur 24 ya. Ini kan contoh 15 dan 24. Nah, kalau 24 itu diawali dengan pujian kepada Allah. Ya, bagaimana Allah itu yang punya langit dan bumi, yang mendasarkan segala sesuatunya, kemudian ya bagaimana dia juga yang bisa katakan menjadi Allah yang memberkati, dan baru kemudian dia berkata, dan pemazmur berkata, Daud di sini berkata, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan, gitu ya. Kemudian di sini menjadi sebuah ajakan bagaimana memuji Allah, menyembah Allah, yang menaikkan syukur kepada Allah. Nah, kemudian juga pujian menunjukkan bagaimana Tuhan itu dapat disandari, ya, sebagai pujian, selain pujian juga keyakinan. Nah, ini yang terkenal Mazmur 23, ya. Bagaimana menceritakan tentang Allah yang memelihara, tapi juga sebuah keyakinan bahwa Tuhan juga menolong dalam segala pergumulan kehidupan mereka. Jadi kalau kita lihat dalam ciri Mazmur ini, saudara, ada berapa bagiannya dari Mazmur pujian ini. Nah, di sini kalau sudah perhatikan di dalam Mazmur 139 ya. Jadi kalau kita sudah perhatikan di sini, saya baca Mazmur 111 saja ya. Nah, Mazmur 111, saudara, kalau kita sudah perhatikan di dalam bagian-bagian ini, unsur-unsur pujian itu memang pertama-tama itu ditujukan kepada Allah. Ya, misalkan dalam Mazmur 111 ini, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dalam jemaah. Jadi saudara bisa dikatakan ini tujukan kepada Allah, ya pujian ini, dan kemudian juga panggilan beribadah kepada orang-orang, begitu ya. Bisa dikatakan di sini dalam lingkungan orang-orang benar dalam jemaah. Bagaimana dikatakan semua orang itu dipanggil untuk memuji Tuhan. Nah, ada motivasinya, alasannya kenapa memuji Tuhan. Jadi kalau sudah perhatikan dalam Mazmur 111 ini, ayat yang kedua berkata, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki semua orang yang menyukainya. Agung dan semarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya, dan seterusnya, begitu ya. Tapi jelas di sini bagaimana perbuatan Tuhan, berkat Tuhan yang diberikan, sehingga layak umat Allah itu untuk memuji Tuhan. Jadi motivasi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi ketika unsur pujian ini, kepada siapa, kemudian juga panggilan untuk umat memuji Tuhan, mengapa memuji Tuhan itu dinyatakan. Dan kemudian terakhir bagaimana kembali disimpulkan untuk kembali mengulang, saudara ya, panggilan untuk memuji Tuhan, kenapa memuji Tuhan. Jadi kalau sudah baca di dalam ayat 10, dan 111 ini berkata demikian, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, semua orang yang melakukan berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jadi artinya, saudara, diajarkan di dalam Mazmur 111 ini, bahwa mari saudara orang-orang takut akan Tuhan, itu harusnya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hidup benar di dalam kekudusan, di dalam kehidupan mereka. Artinya saudara bagaimana kehidupan mereka sebagai umat yang memuji Allah, mereka juga mengingat akan kebaikan Tuhan. Ya, bagaimana Allah itu dahsyat, luar biasa, Allah juga ada bersama dengan mereka di dalam menolong kehidupan mereka. Jadi kita bisa melihat bagaimana unsur pujian-pujian ini. Jadi kalau sudah baca di dalam bagian-bagian yang dinyatakan di dalam kitab Mazmur ini, puji-pujian itu sekali lagi mereka juga mengajarkan bahwa tidak lupa mereka itu harus artinya memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam keberadaan mereka sebagai umat dan juga keberadaan mereka melihat sebagai Allah yang boleh mereka sembah ya. Jadi kalau kita bisa mengatakan di dalam bagian-bagian Mazmur ini, bagaimana mereka juga melihat ya bagaimana Tuhan itu ada bersama dalam kehidupan mereka. Jadi sekali lagi tidak mudah saudara ketika mereka itu menyatakan Mazmur ya yang dinaikkan kepada Tuhan. Jadi kalau bisa lihat di sini kembali saudara ketika mengulang, mereka juga harus undangan memuji Tuhan, mereka juga datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Mereka juga diajarkan untuk boleh datang kepada Tuhan ya. Misalnya saya bacakan 104 ayat 35 di sini. Biarlah habis orang-orang berdosa dan dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Ya, ayat 33 berkata,
Aku hendak mau menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi artinya bagaimana kembali saudara ketika mazmur itu sudah dinaikkan, itu kembali umat Allah itu diajak untuk memuji Tuhan. Nah selanjutnya saudara mazmur ratapan. Jadi mazmur ratapan menjadi sebuah mazmur yang cukup besar. Ya, kalau kita lihat mazmur ini menjadi mazmur yang bisa dikatakan menjadi sebuah gambaran dari para pemazmur itu sendiri. Karena kebanyakan kita baca itu pemazmur itu cenderung mazmur yang meratap begitu, yang memohon, ya ratapan. Jadi mazmur-mazmur ini menjadi sebuah mazmur yang betul-betul saudara yang menggambarkan kehidupan seorang yang penuh dengan kancuran, kehidupan yang punya pergumulan. Jadi mazmur ratapan ini adalah mazmur diungkapkan ketika seorang merasa tertekan, ya pemazmur yang tertekan, pemazmur yang bergumul dan kemudian berdoa kepada Tuhan untuk mengungkapkan kesulitannya. Ya, Mazmur 102 kata juga memberi gambaran bagaimana doa seorang yang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan begitu pengaduannya ke hadapan Tuhan. Itu judulnya. Jadi kalau sudah baca Mazmur 102 jelas sekali doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya kepada Tuhan, ke hadapan Tuhan. Di sini tidak dijelaskan siapa penulisnya. Tidak dijelaskan sebenarnya situasi apa yang secara detail, saudara. Tetapi jelas di sini adalah pemazmur adalah orang yang sedang sengsara, yang sedang bergumul berat, yang bisa dikatakan yang tidak tahu jalan keluar, dan dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ya, kalau sudah baca Mazmur ini dimulai dengan berkata, Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segala menjawab aku. Dan dia menggambarkan kehidupan dia yang penuh dengan pergumulan, kehidupan dia yang banyak tantangan, apa yang membuat dia bergumul. Saudara ya, di situ dia ungkapkan setelah itu. Nah, jadi bisa dikatakan ini mazmur yang penuh dengan pergumulan, ya ada ratapan. Ya, jadi jelas banyak pergumulan yang dihadapi, banyak tantangan dihadapi. Nah, di dalam ratapan ini ada dua macam. Ya, dua kelompok. Yang pertama itu adalah ratapan perseorangan atau individu dan kemudian komunal. Ya, tapi juga saudara bisa juga yang bersifat individu itu juga menjadi komunal. Karena biasanya ada individu yang bisa mewakili para komunal. Seperti seorang raja, saudara ya. Jadi seringkali raja itu mewakili daripada umatnya. Jadi biasanya kalau individu itu memakai kata aku, kata pertama, ya bergumul misalkan, ya di dalam Mazmur 102 jelas ini adalah perseorangan. Tuhan, dengarkanlah doaku, begitu ya. Jadi itu jelas adalah seorang yang bergumul, ya di hadapan Tuhan dengan persoalan-persoalannya. Nah kemudian juga kalau komunal itu dia memakai kata jamak, ya kata jamak, ya ada kata kami. Ya, kemudian juga ada penyebutan mungkin banyak perkara-perkara yang dihadapi secara komunal di sini ya. Jadi memang tidak mudah, saudara, tetapi kita bisa melihat bagaimana kata jamak atau bangsa Israel yang diungkapkan begitu ya dalam pergumulan dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, jadi kalau kita lihat unsurnya Mazmur ratapan, pertama-tama itu jelas seruan kepada Allah. Berseru kepada Tuhan, menyatakan ya memanggil nama Tuhan, ya mungkin berulang kali meminta supaya Tuhan tuh mendengarkannya, mengabulkan doanya, ya atau tepatnya keluh kesahnya. Jadi sebenarnya pemazmur ini adalah seorang yang sedang stres, ya tanda kutip ya. Nah orang yang stres cuma satu, ingin orang bisa mendengar. Ya, jadi itu kuncinya. Nah saudara kalau sudah belajar Ayub, sebenarnya 3 sahabatnya yang pertama itu sangat bagus, baik sekali. Karena 3 sahabatnya datang, kemudian menemani Ayub itu 7 hari 7 malam. Sebenarnya sangat bagus ya, karena mungkin waktu menemani memang Ayub tidak berkata apa-apa waktu itu. Dan mereka juga nggak ngomong apa-apa. Dan itu menjadi sahabat yang baik. Nah waktu Ayub mungkin ngomong, bicara, awalnya mungkin Ayub senang karena mereka mendengar. Tapi ketika mereka sudah mulai ya menyalahkan Ayub, menuduh Ayub orang berdosa, Ayub juga jengkel. Sebenarnya Ayub sadar dia juga manusia yang lemah. Tapi dia tuh pengen sebenarnya ingin didengarkan. Nah jadi orang-orang yang berkeluh kesah termasuk pemazmur ini sebenarnya saudara ketika dia berseru, ketika dia meratap, dia hanya ingin didengar begitu ya. Tentu berharap juga Tuhan menjawab begitu ya saudara ya. Tapi yang lebih jelas adalah di sini bagaimana pemazmur itu rindu, bagaimana dia bisa dimengerti oleh Allah
didengar oleh Allah dan tentu saja ingin dijawab oleh Tuhan. Jadi ada pergumulan, ada tantangan yang dihadapi oleh pemazmur ini. Ya, sekali lagi memang tidak mudah, saudara ya. Dan di sini jelas dikatakan ada penderitaan, ada pergumulan yang disampaikan begitu ya. Kemudian digambarkan bagaimana keluhan atau ratapan tersebut begitu ya. Mereka coba disampaikan begitu ya, bagaimana pergumulannya yang dihadapi yang tidak mudah. Saudara, kalau sudah baca misalnya tadi ya di dalam Mazmur 102. Ya 102 tadi di dalam ayat 2 dan 3 dia berseru minta Tuhan dengarkan ya teriakannya, minta tolong supaya Tuhan tidak mensembunyikan wajahnya daripada dia. Di sini dia mengatakan, dia menggambarkan begitu ya. Ayat 4 dari 102, sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian, hatiku terpukul dan layu seperti rumput sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring aku tinggal tulang belulang, aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada runtuhan, aku tak bisa tidur, dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto dan seterusnya. Jadi gambaran yang diberikan tidak mudah, begitu ya. Bahkan dia mengatakan sepanjang hari aku dicela oleh musuhku, orang menyumpai aku makan abu seperti roti, begitu ya. Dan sudah gambaran luar biasa. Bahkan ayat 12 berkata, hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang dan aku sendiri layu seperti rumput. Sudah gambaran luar biasa. Nah, nanti kita bisa lihat, belajar minggu depan, Jumat depan tentang puisi. Dan gambaran yang diberikan ini sudah dengan puisi yang indah, itu sangat luar biasa. Nah, kalau sudah sempat misalkan mendengar Mazmur ini dibacakan, kita baca mungkin dengan gaya kita. Tapi kalau kita mendengar orang membaca dengan gaya puisi, maka saudara bisa lebih menyelami isi daripada pergumulan yang menulis kitab, yang menulis Mazmur 102 ini. Ya, bagaimana dengan gaya puisi, begitu ya, mendalami apa yang menjadi gambaran daripada ya penulis Mazmur ini, maka sudah bisa dapat betapa dalamnya ya penderitaan, pergumulan yang dialami oleh pemazmur. Tapi yang luar biasa, saudara, ketika di dalam situasi seperti itu ada keyakinan, saudara, ini luar biasa. Jadi ya ada permohonan, memang ada petisi di situ, ada kerinduan untuk dibebaskan. Jadi di sini berharap dikatakan kalau kita baca 102 ya, tetapi Engkau ya Tuhan yang bersemayam di selamanya dan selanjutnya, begitu ya. Di sini kita lihat bagaimana Tuhan dengarkanlah doa begitu ya, yang orang-orang yang bisa katakan keluhan-keluhan dia begitu ya. Kemudian dia juga berharap bagaimana Tuhan itu menolong dia begitu ya. Di sini kan permohonan 25, aku berkata ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku, tahun-tahunmu tetap turun-menurun. Jadi ada harapan, ada ada pengajuan pertolongan kepada Tuhan. Jadi di tengah keluhannya yang dihadapi, dia juga mengajukan pengharapan kepada Tuhan. Dia juga mengajukan permohonan kepada Tuhan supaya Tuhan itu melepaskannya. Ya, jadi saya katakan bahwa ini ada satu keyakinan, kepercayaan kepada Allah. Di satu sisi pergumulan tidak mudah yang dihadapi, mungkin tidak ada jalan keluar, tetapi mereka juga bisa berseru kepada Tuhan. Bisa menyatakan begitu ya, pertolongannya, minta pertolongan kepada Tuhan. Tapi terkadang juga di dalam pemazmur ini juga ya bisa katakan ada keyakinan yang dalam begitu ya. Bukan hanya permohonan, tapi keyakinan bahwa Tuhan itu menolong dalam kehidupan mereka. Jadi ada keyakinan bahwa Tuhan itu menolong ya pertolongan mereka. Nah ada bagian juga ya di dalam Mazmur ini, ratapan ini juga mereka sadar bahwa mereka juga bisa berdosa. Sehingga di dalam ratapan ini juga mereka mengaku, atau pemazmur juga mengaku akan dosanya. Nah kemudian juga ada sebuah nasar begitu ya, yang tidak dilakukan oleh pemazmur jika Tuhan itu menolong. Ya, ini gambaran mungkin setiap umat Allah juga pada masa ini, saudara ya. Jadi kalau misalkan begitu ya, ketika kita punya pergumulan, tapi di sini juga Tuhan juga akan menolong. Jadi ada sebuah nasar yang dilakukan ya. Jadi kalau sudah baca di dalam Mazmur 56, maka di sini ayat 13, ini ayat 13 sudah bukan 12 ya. Nasarku kepadamu ya Tuhan, ya Allah akan kulaksanakan dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saudara, Mazmur 56, ini judulnya kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Jadi saya gambarkan bagaimana dia juga minta pertolongan untuk mengasihinya karena orang itu menginjak-injak dia, seterunya juga menginjak-injak dia takut begitu ya, dia bergumul.
tapi dia belajar untuk berserah kepada Tuhan dan dia berdoa Tuhan boleh menolongnya. Nah, pada waktu Tuhan menolongnya, maka dia mengatakan, aku akan membayar nasarku. Nasar itu ada janji kepada Tuhan. Jadi misalkan ya, kalau sudah mengatakan ketika sudah sedang sakit bergumul, Tuhan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya ingin rajin ibadah. Kalau Tuhan sembuhkan saya ingin melayani Tuhan, begitu ya. Kalau Tuhan menyembuhkan saya dari sakit ini, maka saya ingin jadi hamba Tuhan. Nah, itu nasar, saudara, kepada Tuhan. Nah, terkadang orang lupa, saudara ya. Jadi waktu sudah bergumul, berdoa, mengucapkan nasar, janji sama Tuhan, dan waktu sembuh kadang lupa. Yang tadinya mau percaya kepada Tuhan, tadinya mau rajin ibadah, yang tadinya mau melayani, yang tadinya mau jadi hamba Tuhan, lupa, saudara ya. Kadang mengatakan, oh dulu mungkin waktu emosi begitu ya. Padahal saudara, Tuhan itu mendengar. Tuhan itu bisa juga menjawab, saudara, dan Tuhan juga mendengar apa yang menjadi nasarnya. Nah, pemazmur katakan, janji nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Jadi, kalau saudara berdoa demikian, saudara harus mengingat nasar saudara. Jadi, saya lebih baik begitu ya, lebih baik jangan mengucapkan nasar. Kalau sudah tidak berani bayar. Tapi kalau sudah mengucapkan nasar, maka itu utang di hadapan Tuhan. Saya sendiri pernah bernasar untuk jadi hamba Tuhan ya. Waktu saya kelas 1 SMA. Kenapa saya jadi hamba Tuhan? Karena saya bernasar pada waktu saya kelas 1 SMA. Dan itu cukup lama, 8 tahun saya membayarnya. Karena saya selesai SMA, kemudian kuliah dulu ekonomi 5 tahun. Baru saya masuk sekolah teologi setelah setahun saya lulus dari S1 saya. Tapi nasar itu mengejar saya dan akhirnya saya berani membayar walaupun tidak mudah, tantangan begitu ya berhadapan dengan orang tua, tapi Tuhan buka jalan secara mulus. Nah, terakhir ada konklusi ya yang seringkali merupakan pujian pengulangan saudara ya akan permohonan ini. Jadi bisa dikatakan itu menjadi sebuah kembali keyakinan bahwa Tuhan itu pasti menolong ya. Nah, setelah kemudian ada mazmur pengucapan syukur. Nah, ini mazmur ini merupakan ucapan syukur atas jawaban Tuhan atas doa ya. Jadi sama seperti mazmur keluhan, mazmur ucapan syukur ini dapat berasal dari seorang atau komunitas. Jadi ada pribadi dan komunal. Nah, mazmur ini merupakan ucapan syukur setelah Tuhan menolong mereka dari kesulitan yang dihadapi. Oleh karena itu dapat dikatakan mazmur ini merupakan suatu respon dari mazmur keluhan. Jadi setelah mereka berkeluh, setelah mereka menyatakan ya doa mereka, keyakinan mereka, maka di sini menjadi ucapan syukur bagaimana Tuhan tuh menolong dalam kehidupan mereka ya. Jadi kalau sudah misalnya contoh ya di dalam Mazmur 30 ini jelas. Mazmur 30 itu dengan judul nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Ya ini Daud ya. Jadi jelas di sini aku akan memuji Engkau ya Tuhan sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Jadi jelas Mazmur dinaikkan karena Tuhan itu memberikan pertolongan dalam kehidupan Mazmur. Dan ya pemazmur juga berkata ya dalam ayat yang 4 pasal 30. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Jadi kalau saudara sudah sembuh, dia pada sakit, nih Mazmur 30 ini pas buat kita. Mengucap syukur, respon kita naikkan, begitu ya. Dengan menghayati begitu ya pemazmur ini bagaimana Tuhan itu sudah menolong dalam kehidupan kita. Nah, secara rohani Mazmur 32. Jadi secara fisik Mazmur 30 mungkin kita sudah disembuhkan sakit kita, ditolong oleh Tuhan ketika terjepit dalam situasi buruk, Tuhan tolong kita. Nah, Mazmur 32 itu secara rohani. Ya jelas dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Jadi di sini juga bagaimana Tuhan itu telah memulihkan ya secara rohani. Nah, pemazmur juga menuliskan pengalamannya akan keselamatan pertolongan yang Tuhan berikan di dalam mazmur pujian ini ya mazmur syukur ini. Jadi mereka juga bisa mengungkapkan begitu ya sebabnya mengapa mereka menaikkan syukur ya atas ucapan mereka, syukur mereka kepada Tuhan. Mungkin mereka juga merasakan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Bagaimana ketika mereka mengalami penderitaan, mereka berseru, Tuhan menolong mereka dan disitulah bagaimana mereka tuh ditolong oleh Tuhan dan Tuhan hadir, begitu ya. Dan ini juga bisa dikatakan dari individu dan komunal. Nah, unsur saudara di dalam Mazmur ini yaitu undangan mengucap syukur, begitu ya. Berbahagialah orang begitu ya misalkan ya dalam undangan misalnya di sini ya aku akan memuji Allah ya Tuhan begitu. Jadi bagaimana disampaikan mengucap syukur kepada Tuhan.
Nah, kemudian pengungkapan akan kesulitan dan keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan. Jadi diungkapkan juga bagaimana kesulitannya, tapi di situ Tuhan juga nyatakan bagaimana Tuhan itu menolong dalam kehidupan mereka. Ya, jadi kesulitan yang dihadapi Tuhan juga boleh menyatakan. Ada juga pujian karena keselamatan diberikan dan juga berkat ya dan dorongan. Jadi bagaimana juga mereka merasakan itu ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan. Mungkin juga menjadi sebuah kesimpulan bagaimana mereka juga dimotivasi untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk kembali ya kepada Tuhan. Bagaimana mereka juga rindu untuk mereka memuji Tuhan, hidup dalam kebenaran yang juga bisa dikatakan hidup supaya Tuhan juga tetap ada dalam kehidupan mereka. Jadi kalau sudah baca misalkan Mazmur 40, ya ini ucapan syukur. Di sini menjadi dorongan, ya dorongan kepada orang ketika dia mengucap syukur, Tuhan sudah menolong dia. Dan di sini, saudara, pemazmur mengatakan berbagai orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan yang tidak berpaling kepada orang-orang yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh dan kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat sejajarkan engkau. Aku memberitakan dan mengatakan tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ya, jadi kembali begitu ya, mengajak, mendorong umat Allah untuk memuji Tuhan. Ya, bisa dikatakan, ayo kita boleh memuji Tuhan. Jadi sekali lagi Mazmur ucapan syukur ini, Mazmur yang menyatakan syukur karena Tuhan telah menolong. Jadi diawali dengan ucapan syukur, ya memuji Tuhan, menyembah Allah, kemudian disampaikan penyebabnya, kesulitannya, tapi Tuhan menolong, dan kemudian pujian dinaikkan, syukur dinaikkan, sukacita dinaikkan karena Tuhan telah menolong, dan kemudian ya ada dorongan, ada sebuah kerinduan daripada pemazmur untuk semua orang juga mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, jadi ini mazmur yang menarik, saudara, sebenarnya dalam kehidupan kita ketika kita bisa melihat bahwa Tuhan itu tetap ada menolong setiap umatnya. Nah, kemudian saudara ada mazmur keyakinan. Nah, keyakinan, kepercayaan. Nah, saudara dikembali bagi dua, ada secara komunal dan juga perseorangan secara pribadi. Ya, jadi kalau sudah baca secara jelas itu di dalam mazmur ketiga, saudara ya. Mazmur 3 itu bisa dikatakan luar biasa, mazmur yang punya keyakinan di dalam Tuhan. Di sini kembali ya, sebenarnya Mazmur ini bagaimana menyatakan di tengah pergumulan dia yakin Tuhan itu menolong. Jadi Mazmur ini menyatakan keyakinannya, ya bagaimana Tuhan itu ada ungkapan ketenangan hati, kedamaian jiwa, ada kegembiraan dan kekuatan iman di tengah segala kesukaran, tantangan dan penderitaan itu. Jadi ada kesulitan, tapi Mazmur yakin Tuhan itu menolong. Nah, Mazmur 3, saudara saya bacakan ayat 2, 3. Ini kisahnya pada waktu Daud lari daripada Absalom, yaitu dalam ayat pertama. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Jadi mereka mencela ketika Absalom itu menguasai kerajaan, Daud harus diusir. Itu orang mengatakan, tuh Daud, celakalah dia, begitu ya. Tidak ada menolong, Tuhan tinggalkan dia. Tapi dalam situasi seperti ini, saudara, kalau sudah baca ya kisahnya, Daud tuh sampai menangis. Di dalam kisah begitu ketika Daud harus mengungsi ke gunung, ke bukit, ya dia harus mengungsi dia dengan berapa sahabat-sahabatnya. Di situ dia menangis. Menangis kenapa, saudara? Karena yang menjadi lawannya adalah anaknya sendiri. Orang-orang kepercayaannya sendiri. Ya, tentara-tentara yang dulunya itu menjadi kebanggaan dia, tapi mengkhianati dia. Dia menangis luar biasa. Dia bergumul luar biasa. Maka tidak heran dia berkata demikian. Nah, tapi ayat 4, 5 dia berkata demikian. Tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku, dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunung yang kudus. Ayat yang ke-6 berkata lebih dahsyat lagi. Dan 7, aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Sudah bayangkan, dia diusir dari istananya oleh anaknya sendiri. Dia sedang misalnya dalam pengungsian, mungkin hanya orang-orang sedikit yang melindungi dia karena banyak tentara yang mungkin mendukung Absalom. Tapi di satu sisi dia punya keyakinan Tuhan itu ada bersama dengan dia. Bahkan yang menjadi tanda adalah tidurnya, saudara. Dia bisa tidur. Kalau saudara tidak bisa tidur, mungkin banyak masalah. Ya stres begitu ya, mungkin gelisah karena sakit,
Ketika mungkin baru dokter divonis sakit, gelisah, sudah punya gejala-gejala, sudah pikirkan, sudah gelisah. Atau saudara mungkin masih mikirkan, mungkin ada utang dan segala macam belum dibayar, jatuh tempo, saudara bisa gelisah. Dan pergumulan pandemi ini ada gejala-gejala sedikit, ya takut tertular, sudah gelisah. Takut begitu ya, tidak ada keyakinan iman. Tapi di sini, walaupun Daud menghadapi banyak musuhnya, tentara menyerang dia, tapi dia punya keyakinan bahkan dia bisa tidur, saudara. Karena dia percaya Tuhan itu akan berkarya dalam kehidupannya. Nah, jadi bisa dikatakan di sini, penderitaan yang paling banyak disebut dalam Mazmur keyakinan seorang itu penindasan. Kemudian juga ada motif-motif keyakinan, saudara bisa dikatakan memakai gambaran ya, metafora seperti perisai, gembala, warisan, pialaku, gunung batu, kota benteng, penjaga naunganmu gitu ya. Jadi ini yang dipakai saudara ya. Engkaulah Tuhan gunung batuku, kota bentengku. Bahkan Mazmur 23 yang menjadi sebuah keyakinan yang luar biasa buat kita semua. Karena Mazmur 23 itu dengan jelas ayat pertama berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini sebuah keyakinan yang ditulis oleh Daud. Dan ini bukan dalam situasi yang baik, saudara ya. Karena jelas ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi sebuah keyakinan buat Tuhan itu menolong dalam kehidupannya. Jadi bisa katakan Mazmur ini menjadi sebuah Mazmur yang menyatakan ya sebuah gambaran keyakinan dalam kehidupan mereka. Ya, jadi kalau sudah perhatikan di dalam Mazmur ini, saudara, ya ada sebuah kunci, yaitu bagaimana dia yakin ada sebuah iman yang percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian ada Mazmur peringatan. Nah, Mazmur peringatan ini sebenarnya mengingat kembali sejarah karya Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, jadi bagaimana Tuhan itu memilih umat Israel. Ya, saudara, jadi ini kebanyakan di jilid yang ketiga dan seterusnya. Jadi terutama pada masa pembuangan, ya masa pembuangan, masa kehancuran, mereka tuh diingatkan kembali sebenarnya bahwa Tuhan tuh sebenarnya ada bersama dengan mereka, ya. Ini kan kalau sudah lihat dalam jilid ketiga itu kan bicara tentang mulai mereka ada masa kehancuran begitu ya, masa krisis yang tidak mudah. Di situ mereka diingatkan kembali untuk mengingat akan Tuhan, ya itu seperti Mazmur 78, ya pelajaran dari sejarah, kemudian juga saudara belajar dari Mazmur 105 begitu ya. Dan itu Mazmur 105 ini bisa digambarkan dari panggilan awal saudara ya, dari bagaimana karya Tuhan. Kemudian di sini juga ada panggilan Tuhan ketika mereka harus mengungsi di Mesir gitu ya. Tuhan juga mengutus Musa. Jadi itu digambarkan, ceritakan ya. Itu dalam 105 ayat 23. Di situ Israel datang ke Mesir, Yakub tinggal sebagai orang asing. Tuhan membuat umatnya sangat subur, menjadikannya lebih kuat daripada lawannya, diubahnya hati mereka. Kemudian terusnya, selanjutnya, kemudian diutusnya Musa, dan ceritakan bagaimana itu ada tulah-tulah ya di situ ya. Dikirimnya kegelapan, kemudian diubah air menjadi darah, dimatikan ikan kata-kata kemudian juga berkeriapan, ya kemudian datang lalat pikar dan seterusnya. Jadi itu bagaimana sebuah gambaran pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada bangsa Israel supaya mereka mengingat kembali akan Allah ya dalam kehidupan mereka. Nah, jadi tujuan tinjauan sejarah ini adalah untuk mengajar kembali ya, untuk mengajarkan kembali mereka akan Allah supaya mereka tuh kembali kepada Allah, ingat akan kasih anugerah Tuhan. Jadi kalau sudah membaca kitab-kitab ini sebenarnya kita diajarkan untuk mengingat Tuhan. Pada waktu Tuhan memanggil kita, pada waktu kita dalam kesulitan, seperti Mazmur ya 78 ini ya atau 105 sebenarnya mengajarkan umat Israel, kamu tuh ingat loh, dulu tuh kamu susah, kamu tuh punya pergumulan, tapi Tuhan tuh menolong kamu, begitu ya, gambarnya seperti itu. Jadi diingatkan kembali. Nah, kemudian ada Mazmur hikmah, saudara, pengajaran. Jadi Mazmur ini berisi hikmat, petunjuk bagaimana mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ada beberapa ciri dalam literatur yang disampaikan dalam Mazmur ini. Biasanya ada dorongan untuk melakukan sesuatu yang baik, begitu ya. Jadi Mazmur kebijakan ini. Jadi Mazmur ini sudah bisa dikatakan menjadi sebuah Mazmur yang mengajar begitu ya, bagaimana sebenarnya mereka itu harusnya hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana dalam kehidupan mereka, dalam segala banyak tantangan, mereka juga harus diajarkan untuk mencari Tuhan. Jadi kalau sudah perhatikan di dalam Mazmur 37 ya, saya akan bacakan Mazmur 37. Di sini ayat yang ke-16, saya bacakan ya.
Nah, di sini mengatakan menjadi kuncinya, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Jadi artinya apa, saudara? Jadi lebih baik mencari kebenaran. Nah, ciri Mazmur hikmat adalah adanya orang benar dan orang fasik itunya. Makanya pasal 1 juga ada jelas. Nah, dalam pasal 37 ini ada orang fasik dan orang benar. Ya, ayat 12, orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Ya, Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Ya, jadi seterusnya begitu ya. Tapi di sini sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tapi Tuhan menopang orang-orang benar. Artinya apa, saudara? Maka diajarkan bagaimana setiap umat Tuhan itu menjadi orang benar daripada orang fasik. Ya. Kemudian juga dalam literatur ini ada ungkapan kebahagiaan. Berbahagialah begitu ya, termasuk Mazmur yang pertama tadi. Berbahagialah ya, atau diberkatilah begitu ya, itu menjadi sebuah Mazmur bagaimana orang yang mencari Tuhan itu ya hikmat ya. Takut akan Tuhan itu Mazmur 128. Itu orang-orang yang takut akan Tuhan itu akan menjadi berbahagia begitu ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang tunjukkan. Jadi ciri ya hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Karena sumber hikmat adalah takut akan Tuhan. Kemudian ada peringatan, kemudian juga ada ajakan untuk mendengar begitu ya. Jadi peringatan kalau kamu tidak hidup benar, maka kamu akan mendapatkan upah begitu ya dari ketidakbenaran. Ya sama salahnya seperti berkat dan kutuk begitu ya itu juga ya. Kemudian juga umat diajarkan untuk kembali kepada Allah mendengar suara Tuhan. Jadi isi Mazmur ini sebenarnya mencerminkan tema dari literatur hikmat di Israel. Seperti takut akan Tuhan, mencintai Tauratnya, kontras antara orang benar dan orang fasik, dan juga instruksi untuk kehidupan sehari-hari. Ya, itu Mazmur hikmat. Nah, ada Mazmur Raja, saudara ya. Jadi secara tematis, ini Mazmur yang memang diklasifikasikan sebagai Mazmur Raja. Karena Raja adalah seorang wakil Allah dalam dunia ini, sebab itu Allah akan memelihara sang Raja. Jadi kalau sudah perhatikan dalam Mazmur ini, ada kisah-kisah itu ya. Ada Mazmur raja tentang pelantikan, janji begitu ya tentang raja kemudian. Ada raja juga dalam melakukan tugasnya berdoa begitu ya, supaya raja itu adil, supaya raja itu baik, ya supaya raja itu menang, ya supaya juga Tuhan juga menolong dalam kehidupan keluarga daripada seorang raja. Jadi raja itu menjadi sosok penting di dalam Mazmur. Karena bukan hanya bicara tentang Daud, tapi juga bicara tentang raja yang akan kemudian, Mesias yang akan kemudian. Ya makanya di dalam nubuatan tentang Kristus maka banyak ada di dalam Mazmur ini ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana raja itu selalu muncul di dalam Mazmur-Mazmur yang ditulis. Nah, jadi secara karakteristik Mazmur juga bisa di bagian dari Mazmur ratapan, pujian dan ucapan syukur. Tetapi yang menjadi khusus adalah raja itu sendiri ya. Pergumulan seorang raja, kehidupan seorang raja, dan Daud sendiri kalau sudah baca di dalam sejarah kehidupannya, Daud itu kalau mau perang pasti dia datang kepada Tuhan ya, tidak lupa seperti itu. Nah, yang terakhir saudara yaitu Mazmur mesianik. Jadi Mazmur mesianik ini adalah Mazmur yang bicara tentang juru selamat yang akan datang. Jadi kalau sudah perhatikan di dalam Mazmur ini saudara, maka jelas sekali bagaimana Mazmur ini bicara tentang Allah yang akan datang begitu ya. Jadi bicara tentang penebusan yang akan datang, mengambil bentuk juru selamat pribadi. Artinya penebusan pada akhirnya pasti dilakukan oleh oknum yang lebih tinggi daripada manusia. Jadi bisa katakan ini menjadi sebuah iman yang disampaikan, itu sebuah keyakinan ya bahwa pemazmur itu menyatakan akan ada Mesias. Jadi walaupun pada masa Mazmur belum pasti waktunya, tapi Tuhan tuh akan menegakkan kerajaannya melalui Mesias yang masa datang begitu ya. Jadi Mazmur mesianik ini bagi menjadi dua kelompok. Mazmur yang merujuk kepada raja dan pemerintahannya, dan juga membicarakan manusia serta kehidupan pada umumnya. Jadi bisa dikatakan Mazmur yang menyatakan raja yang akan datang, yang akan memerintah terhadap manusia. Pemerintahannya itu untuk selama-lamanya begitu ya. Jadi kalau sudah perhatikan di dalam Mazmur 2, maka di sini jelas ya. Di sini ayat 4, dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ya, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka pada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk.
Nah, saudara, ini gambaran bukan raja dunia, tapi raja yang dahsyat luar biasa, yaitu Allah yang memerintah. Ya. Nah, saudara, sampai sini